Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kabarnya, sehat semua di rumah. Sehat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita selalu disehatkan dan dijauhkan dari corona. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan ini 1 jam ke depan atau lebih nih Mbak Lucy ya? Dalam Mudah-mudahan sih 1 jam beberapa selesai. waktu ke depan ini kita akan mendengarkan seminar tentang session 6 ya. Session 6 yakni Mbak Lucy ini ke session ke-6, yakni mengenali dan mengatasi kejenuhan dengan self-help hypno-relaxation. Sebagaimana kita ketahui, Mbak Lucy adalah seorang mentor nih. Mentor juga bisa dibilang, kalau bagi saya sih guru-guru saya ya. Jadi beliau juga aktif di berbagai macam komunitas, termasuk salah satunya adalah Smart Happy Parenting ini. Selain itu beliau juga sebagai hipnoterapi ya Mbak ya, Ya, hipnoterapis. praktis hipnoterapis yang sekarang juga banyak programnya ya Mbak Lucy di Chandra di Muka ya Mbak ya? Ya, betul. Ya, Chandra di Muka. Dengan programnya banyak sekali, dan mungkin teman-teman jika nanti berminat untuk mengikuti kelas-kelasnya Mbak Lucy, silahkan untuk bergabung karena banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari hipnosis itu sendiri. Oke, silakan Mbak Lucy, waktunya saya serahkan ke Mbak Lucy lagi. Oke. Terima kasih Kak Amel, senang sekali bisa ditemani sama Kak Amel kali ini gitu ya, walaupun kita adalah kelas khusus gitu ya. Saya memang tidak membroadcast ini ke banyak komunitas atau ke umum gitu ya. Saya hanya membagi ini khusus untuk di komunitas Smart Happy Parenting. Dan semoga hari ini kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat, berkah gitu ya buat teman-teman semuanya. Amin, Sengaja amin. saya menyajikan hari ini sedikit berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, karena sesuai dengan judulnya gitu ya, saya ingin memberikan sebuah waktu spesial me time buat teman-teman semua. Oke, nah terima kasih juga buat semua yang sudah hadir. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan semua teman-teman. Ada Audi dari Lampung, ada Kak Susi, ada Kak Siti Rohimah, ada Kak Rini, ada Kak Tia, ada Kak Apri, Kak Sulis, dan Kak Yuli ya. Kak Yuli kayaknya udah sempet pasti ini nggak akan berbeda dengan apa sih namanya? Oh, Kak Yuli itu dari MTS ya, MTS 16. Oke. Yes. Saya akan memberi waktu Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Saya akan memberi waktu buat semua teman-teman yang hadir, waktu 4 menit untuk mengambil satu buah barang yang terdekat, yang paling disuka dan dirasa paling penting. Ya, dan kemudian apa yang di dekatnya boleh juga jalan keluar dulu ke ruangan lain di rumah. Ada nggak sih satu barang yang paling dirasa paling penting dan paling bermakna gitu ya? Boleh foto, kemudian boleh apa namanya? Apa ya? Mungkin juga ada bolpen, ada HP, oke. Terus, nah silakan bisa ditulis di kolom chatting ya, di kolom chatting kita sama-sama terlibat semuanya supaya bisa saling berbagi. Oke, welcome Pak Bima Marcendra. Kak Bima, saya sudah memulai nih. Silakan Kak Bima kalau ingin apa namanya mengikuti kegiatan kita, saya memberi waktu 4 menit dimulai dari sekarang gitu ya. Mengambil satu buah barang yang terdekat atau di sekitar rumah yang sangat penting atau dianggap sangat bermakna gitu. Oke, ada yang sudah mengambil gitu ya, ada yang sudah
Kak Amel handphone, Kak Yuli ATM. Persis seperti tadi yang sudah disampaikan. Yang penting adalah uang ya, Kak. Oke, Kak Susi, Al-Quran, Masya Allah. Oke, siapa lagi nih? Oke, jadi bisa juga dituliskan di chatting ini kenapa barang itu penting. Audi apa Audi? Belum ambil ya? HP, oke. Silakan bisa dituliskan kenapa sih barang yang diambil ini penting gitu ya. Begitu penting buat teman-teman semua. Saya akan share screen. Oke. Nah, teman-teman bisa menuliskan ya, menuliskan di chatting kenapa sih gitu kalian mengambil barang tersebut. Oke, Kak Apri ada laptop, kenapa begitu penting si laptop ini? Oke, HP bisa digunakan berbagai tugas ya, untuk membaca, untuk bekerja, kegiatan operasional lainnya. Terus kemudian ATM, karena uang itu untuk kita hidup. Oke. Masih ada waktu 1 menit lagi. Katia, HP karena semua aktivitas keluarga dan pekerjaan di rumah termasuk ibadah, gitu ya. Adanya di HP semuanya. Oke, good. Dan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk ya. Semua benda yang teman-teman ambil adalah sesuatu yang memang teman-teman semua merasa itu berharga dan bermakna. Oke, Kak Susi, Al-Quran, karena kalau sudah jenuh benar-benar melanda, maka yang bisa bikin bosan hilang adalah Al-Quran. Oke. Audi, karena untuk menemaniku bermain game. Oke. Ada lagi yang lain? Ada Kak Bima? Kalau mau ikutan silakan ya. Oke, terima kasih buat semua responnya, keterlibatannya di dalam kegiatan ini. Saya akan memulai dan maka yang ingin saya sampaikan di sini kelas kita hari ini di sesi ke-6 ini adalah bagaimana kita mengenali dan mengatasi kejenuhan dan bagaimana kita bisa tetap semangat dan bahagia walaupun selama pandemi di rumah saja. Kenapa ini saya hadirkan untuk di kelas kita? Karena memang saya mendapatkan banyak sekali laporan gitu ya, banyak mendapatkan informasi di kalangan kita semua sekarang sudah mulai mengalami kejenuhan kembali. Setelah masa PSBB yang pertama, kemudian masa PSBB yang kedua, dan seterusnya ini kemudian PJJ gitu ya diperpanjang, itu membuat banyak sekali teman-teman baik guru, orang tua dan anak-anak kita terutama juga keluarga yang lainnya mengalami masalah kejenuhan. Oke. Ya, perkenalkan saya Lucy, tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Amel juga, saya seorang hipnoterapis dan konselor untuk parenting family dan Kak Amel ini juga sahabat saya bukanlah mentor, bukan guru gitu ya. Kami berdua saya menganggapnya adalah sebagai sahabat seperjalanan. Seperjalanan di apa sih di dalam kehidupan kali ini? Baik secara mental, emosi, pikiran, spiritual terutama. Kami berdua ini sudah sangat apa ya, banyak mengalami suka duka bersama gitu ya. Terima kasih banget Kak Amel sudah bisa menemani hari ini. Terima Oke. kasih juga Mbak Lucy. Dan materi highlights kita hari ini adalah tentang apa sih definisi kejenuhan, kemudian faktor-faktor penyebab kejenuhan, bagaimana mengatasi kejenuhan, dan kemudian bagaimana sih tips-tips mengatasi kejenuhan. Dan saya menghadirkan sebuah bonus self-help, hypno relaxation gitu ya, nanti kita ada prakteknya, saya akan memandu teman-teman untuk relaksasi dan bisa ada tanya jawab nanti di sana. Saya akan memulai dengan sebuah quote yang saya hadirkan oleh saya sendiri gitu ya, bahwa dalam setiap musibah selalu ada peluang.
Mungkin teman-teman di sini mengatakan masa pandemi ini adalah sebuah musibah gitu ya. Tetapi dalam setiap kejadian apapun, bahkan musibah sekalipun itu selalu ada peluang. Dimanapun ada kebutuhan manusia, maka selalu ada peluang kebaikan dan membuat perubahan. Izinkan kehidupan tidak seperti apa yang kita inginkan. Fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan saat ini, hargai saat ini karena hanya saat inilah yang kita punya, bukan masa lalu ataupun masa depan, ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih definisi kejenuhan gitu ya. Oke, tadi kita udah memulai membukanya dengan Anda mengambil satu barang apapun di sekitar Anda yang paling Anda suka atau penting ya. Nah, kejenuhan itu merupakan kondisi ya, jadi sebuah kondisi. Artinya bukan sesuatu yang tetap. Kondisi itu bisa berubah. Nah, kondisi apa sih kejenuhan? Kondisi bagaimana kita merasa tidak tertarik dengan sekitarnya kita. Tidak ada yang dapat kita lakukan atau perasaan bahwa hidup tidak lagi menarik, ya. Dan kejenuhan juga bisa didefinisikan bahwa seperti sebuah perasaan tersesat dan terpenjara oleh ketidakmampuan untuk mengambil atau melakukan apapun yang menarik minat kita. Dan dalam kejenuhan itu kita juga merasa gelisah untuk melakukan sesuatu, tetapi tidak ada yang terasa memaksa atau memotivasi sehingga kita merasa terjebak. Nah, tetapi akan berbeda ketika teman-teman merasakan or pengen bersantai, tidak ingin berusaha melakukan apapun, itu bukanlah sebuah kejenuhan, tetapi itu adalah kemalasan, ya. Nah, banyak orang merasa bosan karena melepaskan diri, ya, maksudnya itu adalah dia itu sedang melepaskan diri dari dunia, sebagai cara mereka melindungi diri dari situasi atau emosi yang sulit. Nah, jadi teman-teman di sini bisa mengecek ke dalam diri sendiri, sebenarnya yang sedang melanda ini kejenuhan atau kemalasan, Kak Saiki, ya. emang sekolah? Ini nggak Nah, sekolah, jadi ini kayak ada program apa gitu, tak ikutin. oke. Nah, kemudian, Sekolah gitu ya? Itu dari sekolahan bukan? Iya, ini dari sekolahan. oke. Itu yang ikut siapa? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya, gitu ya. Ada faktor kebiasaan diri atau 4 faktor di mana menjadi ciri-ciri kita mengalami kehilangan diri kita sendiri atau lost. Karena kalau misalnya kita lihat di sebelumnya gitu ya, bahwa kejenuhan itu kita sudah mulai merasa bahwa tidak ada yang menarik buat hidup kita itu sudah tidak ada lagi yang menarik. Kemudian seperti kita merasa lost gitu ya. Lost itu kehilangan atau tersesat atau terpenjara. Sehingga kita stuck gitu ya, seolah-olah merasa terjebak. Nah, sebenarnya ada 4 faktor atau kebiasaan diri yang membuat diri kita itu lost. Dan sebenarnya kejenuhan itu bukan sesuatu hal yang tiba-tiba, tetapi sesuatu hal atau kondisi di mana kita memiliki sebuah kebiasaan sehingga melahirkan sebuah kejenuhan. Nah, kebiasaan ini adalah kebiasaan diri kita yang membuat kita justru terjebak atau kehilangan diri kita sendiri. Yang pertama adalah kebiasaan mengkritik. Kok bisa sih? Ya, pada saat kita mengkritik, maka seseorang atau individu itu sedang fokus pada hal-hal yang buruk. Menjadi kebiasaannya dia melihat segala sesuatu itu dari sisi yang buruk, bukan dari sisi yang memberdayakan, gitu ya. Tetapi dari sisi yang selalu negatif. Kemudian yang kedua adalah komplain. Komplain ini merupakan sebuah cerminan bahwa seseorang itu kita tidak pernah merasa puas terhadap apapun. Segala sesuatu itu seolah-olah tidak ada yang bisa memuaskan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah menyalahkan, selalu mencari kambing hitam. Segala keadaan di sekeliling kita, apapun itu, ketika kita merasa tidak ada yang baik, tidak ada yang bisa memuaskan kita, kemudian kita menyalahkan, mencari cara untuk selalu, ini salah gara-gara orang tua saya.
Saya begini ini adalah gara-gara adik saya. Saya menjadi begini semua nih gara-gara pandemi. Semua begini itu semua gara-gara sekolah. Semua gara-gara guru saya yang begini begitu dan semuanya adalah kesalahan dari orang lain, mencari kambing hitam. Yang berikutnya adalah kebiasaan pembenaran, yaitu merasa bahwa diri kita selalu benar, sementara orang lain itu selalu salah. Semua lingkungan selalu salah. Dan kita memiliki kebiasaan akhirnya menghakimi. Segala sesuatu itu selalu kita hakimi, salah, benar, gitu ya. Kemudian baik atau buruk. Atau merugikan atau tidak merugikan. Oke, saya akan admil sebentar ya. Saya akan close, stop share. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan sejauh dari apa yang sudah saya sampaikan. Baru bergabung. Iya, selamat bergabung buat yang baru bergabung gitu ya. Oke, ada juga di sini Bima mengambil barangnya itu adalah buku karena buku menyeluruh bisa menambah wawasan. Ada juga yang bilang, oh ya Kak Yuli, kalau ATM itu ada saldo banyak, bisa hidup ini bisa bergerak. Tapi berarti kalau misalnya saldonya sedikit, nggak bisa bergerak ya Kak Yuli ya. Oke, jadi buat teman-teman yang baru hadir, kita ikuti saja ya. Atau silakan beri waktu 4 menit buat diri sendiri mengambil sebuah barang yang memang menjadi sesuatu yang penting atau berharga buat diri sendiri. Di sekitarnya, boleh juga di luar dari ruangan, silakan ya. Saya akan melanjutkan presentasinya. Baik. Nah, setelah teman-teman bisa mengenali hal-hal seperti ini, dan kemudian ketika kita sudah mulai mengenali, kita menyadari itu adalah sebuah titik awal perubahan diri ke arah diri kita yang lebih baik. Sebuah awal kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kejenuhan. Sebuah awal kita tidak akan pernah lagi merasa stres, frustrasi, ataupun depresi. Ya, jadi dimulai dari sini. Teman-teman bisa mengecek ke diri sendiri apakah benar saya memiliki kebiasaan mengkritik, saya memiliki kebiasaan komplain, saya memiliki kebiasaan menyalahkan, atau saya memiliki kebiasaan selalu merasa benar, gitu ya. Nah, semoga ketika kita mulai mengenali, kita menyadari, disitulah awal mula kita berubah. Ya, oke. Berikutnya, bagaimana sekarang strategi kita mengatasi kejenuhan? Ya, strateginya yang pertama adalah cek ke dalam diri mengapa kita jenuh. Yang tadi 4 faktor tadi itu juga menjadi sebuah tolak ukur kita untuk mengenali diri kita seperti apa sih kita gitu ya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa mengecek ke dalam diri lagi, apakah kejenuhan yang terjadi akibat dari keletihan, kemalasan, kehilangan motivasi, atau tidak tahu harus melakukan apa, atau merasa tidak mampu melakukan apa yang ingin dilakukan. Nah, jika keletihan yang Anda rasakan, maka ambillah waktu, beristirahatlah. Ya, ambil waktu untuk diri sendiri, kemudian rileks dan nikmati time out-nya. Nah, tetapi jika kemalasan yang menimpa, maka tidak ada cara lain selain just do it. Paksakan diri sendiri untuk melakukan. Itu ya. Paksakan, lakukan gerakan yang meningkatkan adrenalin kita, seperti lompat-lompat di tempat, kemudian lakukan stretching atau peregangan, ya. Nah, ini bisa teman-teman lakukan. Oke. Jika yang dirasakan adalah tidak tahu apa yang mau dilakukan atau seolah hilang motivasi, merasa tidak mampu melakukan apapun yang diinginkan, maka teman-teman ambil waktu untuk kembali melakukan rekonsiliasi terhadap diri sendiri. Itu ya. Yang pertama, ingatlah atau tetapkan kembali dengan menuliskan pada sebuah kertas kosong tujuan hidup Anda.
Yang kedua, tuliskan target-target yang pernah dibuat untuk dicapai. Yang ketiga, tuliskan semua peran Anda sekarang sebagai orang tua, profesi, makhluknya, dan seterusnya. Dan tuliskan semua tanggung jawab dan harapan Anda terhadap masing-masing peran tersebut. Nah, yang keempat, tuliskan semua aspek penting di dalam hidup Anda, seperti gambar yang nanti akan saya sharing di halaman selanjutnya. Kemudian beri tanda kondisi sekarang di skala berapa. Mulai dari 0 sampai dengan 10. Kalau 0, artinya kondisi sekarang betul-betul zero, tidak ada apa-apa. Tetapi saya yakin aspek penting di dalam hidup Anda tidak ada yang zero. Dan 10 adalah betul-betul sudah fulfill, sudah tercapai, sudah terpenuhi, dan sudah ideal. Dan kemudian berikan juga skalanya berapa kondisi yang diharapkan. Kemudian nanti teman-teman tarik garis dari titik-titik tanda tersebut. Ya, kemudian ini seperti ini life goals-nya. Buat dengan list, gambar, diagram, dan lain-lain. Kemudian buat tujuan hidupnya, boleh secara umum atau tujuan besarnya. Tujuan yang terutama sekali. Kemudian teman-teman bisa pecahkan atau dirinci atau didetail satu persatu. Misal contoh gitu ya. Oke. Tujuan hidup saya di karir saya ingin pindah ke perusahaan yang lebih baik misalnya. Saya ingin meningkatkan jabatan saya misalnya. Kemudian dari sisi finansial, saya pengen mengurangi pengeluaran saya. Saya ingin lebih hemat. Saya ingin menambah pemasukan saya, misalnya seperti apa. Kemudian misalnya contohnya juga bahwa di rekening saya sekarang harus ada sekian jumlahnya. Atau pada tahun berikutnya saya harus memiliki tabungan jumlahnya sekian gitu ya. Atau secara family atau personal juga bisa dibuat life goals-nya. Saya pengen lebih banyak waktu buat anak saya. Saya pengen lebih banyak melakukan kegiatan bersama dengan anak-anak saya dan pasangan saya. Dan yang terakhir ada bucket list ya. Nah, bucket list ini sepertinya yang sekarang ini akan berbeda mungkin dengan bucket list yang dulu pernah teman-teman buat. Seperti jalan-jalan keluar rumah, mungkin itu sekarang menjadi bucket list gitu ya, karena di masa pandemi ini teman-teman pasti mengalami kesulitan untuk bisa dengan sangat aman, nyaman, bepergian, traveling gitu ya, atau berjumpa dengan orang tua, itu sekarang menjadi bucket list. Oke, saya tidak akan memberikan ini buat teman-teman, memberikan waktu ini, akan ada lagi. Kemudian teman-teman juga bisa mengisi target atau tanggung jawab ini seperti ini ya. Isilah dengan apa target Anda yang Anda harapkan atau tanggung jawab apa saja yang teman-teman akan lakukan atau capai dalam kurun-kurun waktu tertentu. Atau yang teman-teman sendiri bisa tentukan waktunya, boleh 6 bulan, boleh 1 tahun, boleh 2 tahun, silakan. Sesuaikan dengan kebutuhan hidup Anda bersama keluarga. Dan isilah dengan hal-hal yang membuat teman-teman itu nyaman, ya. Jadi bukan sesuatu yang akhirnya meresahkan atau seolah-olah membuat teman-teman itu merasa stres. Buatlah segala hal itu yang terasanya nyaman. Berikutnya, saya akan memberikan waktu sebanyak 4 menit lagi, gitu ya, buat teman-teman bisa lakukan ini. Silakan ambil kertas kosong, kemudian spidol, pensil warna, bahwa di dalam hidup kita ada banyak sekali aspek-aspek penting. Teman-teman boleh mengambil aspek penting ini mungkin dari sisi kualitas, seperti tanggung jawab, disiplin, komitmen, konsisten, kerajinan, kejujuran, percaya diri, kewibawaan, gitu ya, atau karisma, rendah hati, manajemen emosi, keramahan, kedermawanan, kepatuhan, inisiatif, kreativitas, dan lain-lain. Atau bisa juga tentang kontribusi, keyakinan, keluarga, karakter, atau kepribadian, koneksi, kontrol, dan kemampuan. Silakan teman-teman bisa mengeksplor sendiri.
apa sih sebenarnya aspek-aspek yang penting di dalam hidup dari teman-teman semua. Nah, di sini saya memberikan contoh, saya membuat gambaran, disebutnya ini adalah spider web aspects in life, gitu ya. Jadi saya menggambarkan ada spiritual, ada sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, profesi, terhadap klien saya, teman atau sosial, keluarga atau saudara. Nah, bikin garis sebanyak 9 buah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman tulis aspek-aspek penting yang dirasakan oleh teman-teman itu penting di dalam hidupnya teman-teman semua. Beri skalanya. Di titik tengah ini skalanya adalah 0. Yang di paling pinggir adalah skala 10 atau skala ideal. Nah, teman-teman bisa berikan angka, contoh, kondisi saat ini sebagai ibu, menurut teman-teman itu ada di kondisi berapa? Seperti ini, misalnya saya menuliskannya di kondisi 8. Tetapi sebenarnya saya mempunyai pengharapan ada di angka 10. Ya, silakan gambarkan, kita mulai 4 menit ya dari sekarang. Silakan. Saya akan memberikan waktu. Gambarnya mana, Mbak? Oke. Saya share lagi ya. Misalnya teman-teman merasakan bahwa aspek di dalam hidup yang sangat penting adalah tentang kepercayaan diri. Tulis di dalam diagram itu, di dalam spider web-nya. Wah, enggak. Kalau saya yang paling penting adalah karakter atau kepribadian saya. Silakan tulis. Enggak kalau saya, yang buat saya yang paling penting itu adalah koneksi. Silakan tulis. Atau pengendalian diri, tentang kontrol. Tulis di situ juga. Dan teman-teman bisa cek bagaimana sih kondisi saya sekarang. Apa di skala 5, atau masih di skala 3, atau sudah di skala 7, 8, atau bahkan sudah ideal, sudah di skala 10. Nanti ketika teman-teman sudah membuat ini, teman-teman akan bisa melihat ada gap atau jeda atau jarak ya antara kondisi sekarang dengan kondisi yang ideal. Nah, setelah teman-teman membuatnya, contoh misalnya saya di sini ada sebagai anak ya yang paling memiliki jarak yang paling besar. Itu ada di skala 7 kondisinya menurut saya saat ini. Dan saya inginnya ada di kondisi 9. Karena saya merasa saya tidak mungkin perfect gitu ya di kondisi 10. Nah, di situ ada jarak 2 angka. Nah, dari 7 ke 9, apa sih yang teman-teman ingin lakukan sehingga mencapai di kondisi skalanya 9? Atau teman-teman juga boleh my important aspects in life-nya itu adalah kesehatan. Nah, sekarang kesehatan ada di skala berapa, kondisinya saat ini, dan kondisi idealnya ada di skala berapa, apa saja yang ingin teman-teman lakukan untuk mengisi kekosongan tersebut untuk hingga mencapai di angka idealnya. Oke, kalau sudah semua, silakan teman-teman bisa klik di kolom chatting gitu ya. Misalnya saya aspek spiritual saya ini gitu ya. Dan yang sekarang memiliki jarak yang harus saya capai
itu adalah yang nomor satu, misalnya sebagai anak atau kondisi kesehatan, saya akan melakukan apa. Ya, kita saling terlibat di sini. Silakan teman-teman bisa menuliskan. Welcome buat yang baru hadir, ada Ibu Yumi, ada Bu Ina, Bu Aisyah, Bu Harlina. Silakan mengikuti ya. Oke. Sudah semua? Bisa dituliskan di kolom chatting. Oke, kalau sudah semuanya, silakan kalau yang ingin berbagi gitu ya, sebagai apa namanya, karena di sini kita belajar dan berbagi ya. Boleh silakan teman-teman bisa ketik di kolom chatting kalau saya apa dan semuanya. Jadi keterlibatan kita semoga bisa menambahkan keberkahan di sesi ini. Oke. Sekarang kalau belum ada nggak apa-apa. Sekarang silakan teman-teman gambar sebuah bentuk hati yang sangat besar. Nah, ini adalah gambar yang merepresentasikan self-care, ya, yaitu bagaimana kita menjaga 4 hal di dalam diri kita yang sangat penting. Ya, silakan buat gambar big heart, bagi menjadi 4, isi dengan skala 0 sampai dengan 10 setiap aspek berikut ini. Sisinya yaitu pertama mental, kedua spiritual, yang ketiga fisik, yang keempat emosional. Dan isi apa hal-hal yang akan Anda lakukan untuk meningkatkannya. Nah, kalau ada yang bertanya apa sih perbedaannya emosional dan mental? Kalau emosional itu lebih ke perasaan gitu ya, lebih ke perasaan. Nah, kalau mental itu lebih ke pikiran ya. Jadi konsumsi untuk mental, untuk pikiran kita. Oke, di sini udah ada yang chatting. Bu Ina yang paling banyak adalah sebagai ibu. Sebagai ibu juga Bu Yumi. Oke, apa yang nanti akan Ibu lakukan bisa ditulis. Ya. Nah, kadangkala kita nggak punya nih me time untuk seperti ini, gitu ya. Untuk kita bisa menyadari, oke, kondisi saya sekarang itu seperti apa. Apa sih hal-hal yang membuat saya nanti fokus untuk saya tingkatkan di dalam aspek kehidupan saya. Oke, Kak Yuli tentang kemampuan diri ya. Oke, silakan. Nah, di sini saya membuat gambar self-care saya, contohnya seperti emosional saya ada di angka 8. Fisik di angka 7. Dan apa yang akan saya lakukan adalah treadmill, morning ritual gitu ya. Di mental itu 8. Saya ingin membaca buku lagi. Kemudian emosional, saya ingin mengisinya hingga angka bisa fulfill dengan menggambar, melukis lagi, kemudian menghibur diri sendiri, ada me time. Kemudian secara spiritual di angka 7. Nah, itu saya harus meningkatkan diri saya dengan melakukan hal-hal yang sudah saya tulis. Seperti itu. Oke, Bu Ina, spiritual. Oke. Boleh juga difoto kalau ada yang mau share ke sini. Oke.
Masih ada waktu 1 menit lagi. Silakan kalau ada yang ingin share di kolom chatting. Semua nilainya 7, tapi yang perlu saya tingkatkan lagi adalah mental. Oke, good. Oke. Self-care itu adalah bagaimana kita menjaga diri kita, gitu ya. Diri kita ini makanya disebutnya ada resiliensi diri gitu ya. Bagaimana kita bisa memiliki kemampuan untuk mengangkat diri kita dari berbagai hal yang mungkin disebut masalah atau keluhan. Nah, itu kita perlu menjaga diri kita dari sisi mental kita, menjaga diri kita dari sisi emosional, menjaga diri kita dari sisi spiritual, sisi fisik gitu ya. Oke, emosi 7, spiritual 7, fisik 7, mental 8, Kak Yuli. Yang perlu ditingkatkan lagi spiritual, Bu Apri ya. Oke, Kak Yuli, saya yang perlu ditingkatkan emosionalnya. Oke, semuanya 8, kecuali fisik 6. Oke, semangat Kak Susi. Tingkatkan, fisiknya harus dijaga. Ya. Nah, jadi di sini kita dengan kita menggambar diagram seperti ini, gambar seperti ini, kita bisa mengenali, oke, saya ternyata belum terlalu memperhatikan atau merawat diri saya sendiri, gitu ya. Ada aspek yang belum saya rawat adalah spiritual saya, fisik saya misalnya. Nah, itu harus menjadi fokus atau menjadi perhatian. Beri perhatian lebih kepada sisi-sisi yang memang Dia mandi, Dek. Udah jam 5, Dek. menjaga diri kita gitu ya, untuk Saya mandi, tetap, Raya. untuk lebih terus sehat. Oke. Emosi saya 6 perlu ditingkatkan. Oke, good. Oke, selanjutnya adalah teman-teman bisa buat lingkaran besar. Ya, buat lingkaran besar, buat 2 lingkaran di dalamnya. Dan kemudian isilah lingkaran tersebut dengan lingkaran yang di paling dalam, itu adalah hal-hal yang berada di dalam kontrol kita. Atau hal-hal yang dapat dikontrol oleh diri sendiri untuk mencapai harapan-harapan kita. Kemudian di lingkaran yang tengah, itu hal-hal yang bisa dikondisikan. Hal-hal yang bisa kita kondisikan untuk mencapai hal-hal yang kita harapkan. Dan lingkaran yang paling luar adalah hal-hal yang di luar dari kendalinya kita. Contoh misalnya, teman-teman bisa menuliskan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan atau dikontrol. Pandemi misalnya. Kemudian kebijakan pemerintah. Atau apa lagi? Musibah gitu ya, itu di luar dari kendali kita, atau kebijakan sekolah, atau PJJ, dan seterusnya. Nah, kemudian hal-hal yang bisa dikondisikan untuk mencapai hal-hal yang kita harapkan, misalnya contohnya adalah anak-anak, kemudian kesehatan mental, kemudian peningkatan kondisi fisik, misalnya, itu semua adalah hal-hal yang bisa kita kondisikan. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang dapat dikontrol oleh diri sendiri untuk mencapai harapan-harapan Anda. Oke. Nah, saya ingin memberikan contoh yang pernah saya buat. Nah, sebenarnya di dalam lingkaran ini, teman-teman bisa membuat itu dari hasil teman-teman membuat gambar berikut ini. Gambar yang tentang aspek penting di dalam hidup. Ya, contoh misalnya keluarga. Saya ingin meningkatkan misalnya peran saya sebagai ibu misalnya. Oke tadi ya, peran saya sebagai ibu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita merasa peran-peran kita tuh sangat banyak, saking sangat banyaknya,
Kemudian ketika satu hal di dalam peran kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, seolah-olah seluruh diri kita itu kacau, seluruh diri kita itu hancur, seluruh hidup kita itu benar-benar berantakan gitu ya. Padahal dalam hidup kita itu sebenarnya banyak sekali aspek atau peran. Dan peran-peran itu juga penting. Nah, satu peran yang mungkin berantakan, sesungguhnya tidak menjadikan diri kita itu berantakan keseluruhannya gitu ya. Nah, contoh misalnya tadi peran kita sebagai ibu. Nah, hal-hal yang dapat dikontrol untuk diri sendiri untuk mencapai harapan-harapan kita misalnya apa? Diri saya gitu ya, tentang me time misalnya. Saya bisa mengontrol waktu, kemudian waktu kerja, kemudian pikiran-pikiran negatif, kemudian hal-hal yang bisa dikondisikan untuk mencapai hal-hal yang diharapkan, kondisinya peran kita sebagai seorang ibu itu misalnya tentang menu makanan, kemudian tentang waktu bersama keluarga, waktu bersama anak, waktu bersama pasangan. Nah, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan atau kita kondisikan atau berada di luar dari kontrol kita, yaitu dia tadi, misalnya jadwal sekolah, jadwal PJJ, kemudian pandemi gitu ya, atau ekonomi global yang memang sekarang karena dengan adanya pandemi itu menurun gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, kenapa kita buat seperti ini gitu ya? Silakan teman-teman kalau yang sudah membuatnya bisa chatting di sini juga gitu ya. Waktunya bisa teman-teman juga nanti bisa lanjutkan di rumah setelah sesi kita. Contoh misalnya pengeluaran dana, hal yang tidak bisa dikendalikan. Oke, misalnya hal yang tidak bisa dikendalikan itu adalah biaya bulanan ya, seperti misalnya biaya listrik atau biaya air, atau misalnya kalau air kemudian listrik itu mungkin masuknya ke dalam lingkaran yang kedua, hal-hal yang bisa kita kondisikan. Nah, hal-hal yang tidak bisa kita kondisikan misalnya bayaran SPP anak sekolah atau misalnya ongkos kerja suami karena misalnya beliau tidak lagi WFH tetapi sudah WFO. Kemudian apalagi biaya tol gitu ya dan seterusnya. Nah, hal-hal yang bisa dikendalikan adalah pengeluaran dana yang memang bisa kita kondisikan. Contoh misalnya biaya air. Oke, berarti kita sekarang berhemat nih. Memakai air harus seperti ini. Kemudian biaya listrik. Yang biasanya siang, hari, misalnya 4 kamar, AC nyala semua. Oke, mulai dari sekarang, kalau siang hari nyala AC hanya di 1 kamar, misalnya gitu ya. Kemudian biaya makan. Oke, makan yang mungkin sehari pengeluarannya bisa 300.000, akhirnya dikurangi menjadi 150.000 misalnya. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa dikondisikan, ya. Schedule kegiatan sekolah yang padat, iya. Oke, hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, stop terapi, Ananda karena pandemi, iya betul. Nah, jadi teman-teman bisa cek sendiri apa hal-hal yang selama ini menghambat gitu ya sehingga tidak tercapai dan kemudian masukkan kondisi-kondisi yang mana yang tidak bisa kita kendalikan, mana yang bisa kita kondisikan dan mana yang tidak dapat kita kendalikan. Nah, maksudnya dengan membuat lingkaran seperti ini agar teman-teman mulai bisa fokus ya. Fokuskanlah hal-hal itu yang bisa kita kontrol. Kejenuhan-kejenuhan yang terjadi ya yang dianggap mungkin teman-teman merasa jenuh, kemudian merasa stuck, merasa tidak ada daya upaya, masukkan apa sih sebetulnya hal-hal yang bisa dikontrol gitu ya, masukkan ke dalam lingkaran yang paling dalam ini, lingkaran nomor 1. Dan mulailah dari sekarang dan seterusnya, fokuslah pada hal-hal yang bisa teman-teman kontrol, bukan hal-hal yang tidak bisa dikontrol lagi. Biarkan hal-hal di luar lingkaran itu
ya, di luar dari dua lingkaran ini atau di lingkaran yang terluar. Itu hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, itu adalah hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Yang perlu kita fokuskan, yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita perhatikan dengan sangat adalah dua lingkaran yang di dalam. Yang terutama prioritasnya adalah lingkaran yang pertama yang paling dalam, kemudian lingkaran yang kedua. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa teman-teman simulasikan, bahkan lingkaran ini akan bisa jadi banyak gitu ya, karena kita memiliki banyak sekali peran. Entah kita sebagai istri, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai karyawan, sebagai seorang yang profesional, sebagai apalagi sebagai pasangan, sebagai warga masyarakat, sebagai tetangga dan seterusnya, masih banyak lagi. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa lakukan ini juga, ya. Disebutnya adalah life timeline. Nah, sekarang saya beri waktu selama 4 menit juga. Kita mulai dari sekarang, silakan. Kapan usia dan kapan kejadiannya, saya tidak mau hal-hal yang buruk, tetapi hal-hal yang berkesan, yang sangat membahagiakan. Contoh misalnya pada saat usia 5 tahun, contohnya saya gitu ya. Wah, saya pernah berenang satu keluarga di Ancol. Itu seru banget. Kenapa? Karena ada nenek, ada ayah, ada ibu, ada adik-adik saya gitu ya. Lengkap kita jalan-jalan pergi ke Ancol. Ketahuan ya kayaknya ya usianya kalau berenang di Ancol itu kayaknya usia-usia kelahiran tahun berapa gitu ya. Kemudian momen yang kedua, pilih di dalam sepanjang hidup kita momen yang penuh dengan keindahan dan penuh rasa syukur. Contoh misalnya ketika saya di tahun 2006 melahirkan anak pertama. Itu adalah momen yang sangat indah dan penuh dengan rasa syukur. Kemudian di usia berapa dan kejadian berapa, itu adalah kejadian yang sangat membanggakan. Boleh juga teman-teman nggak perlu misalnya yang sangat membahagiakan usia 5 tahun, sangat membanggakan itu sama kok saya di usia yang kecil. Padahal usia momen yang indah dan penuh rasa syukur itu di usia yang sudah sangat dewasa. Nggak masalah ya. Silakan teman-teman bisa menaruh timeline-nya ini sesuai dengan usia. Contoh misalnya di 01 ini yang sangat membahagiakan adalah usia kecil. Kemudian di momen yang penuh dengan keindahan dan penuh rasa syukur, justru di timeline yang ketiga. Nah, terserah teman-teman boleh menggunakan momen-momen ini sesuai dengan usia atau kejadian yang teman-teman rasakan. Nah, seperti misalnya contoh saya, usia dan kejadian sangat membanggakan, yaitu di tahun sekitar 2008, saya mencapai achievement dan diakui secara internasional di sebuah komunitas bisnis gitu misalnya. Saya mencapai sebuah level yang sangat membanggakan gitu ya. Nah, kemudian saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah momen saat ini. Hal-hal yang diwujudkan menjadi sebuah kenangan yang membahagiakan, yang penuh rasa syukur, yang penuh kesan dan membanggakan. Ya, ingat timeline yang terakhir adalah saat ini, bukan masa depan. Ya, contoh misalnya saat ini saya membuat timeline saya sehingga perasaan saya mengingat kembali hal-hal yang penuh dengan rasa syukur. Nah, seperti itu. Atau saat ini gitu ya. Kalau misalnya nanti teman-teman setelah sesi ini bikin life timeline ini dan ingin membuat satu titik yaitu saat ini memasak masakan kesukaan keluarga gitu misalnya. Gitu ya. Jadi yang saat ini yang teman-teman rasakan yang diwujudkan menjadi sebuah kenangan membahagiakan. Contoh misalnya seperti saya. Saat ini saya berbagi kebahagiaan, berbagi makna buat teman-teman saya di komunitas Smart Happy Parenting dengan berbagi materi seperti ini gitu. Ya, jadi silakan teman-teman. Nah,
Teman-teman semua yang sudah membuat ini silakan bisa chatting di kolom chat gitu ya untuk kita berbagi apa sih gitu, apa saja sih hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang membanggakan, hal-hal yang penuh dengan rasa syukur, hal-hal yang membahagiakan. Oke. Bila sudah, oh ya, waktunya ya, 4 menit. Oh ya, sudah lewat waktunya 4 menit. Oke. Ada yang mau chatting? Ada yang mau share? Silakan. Berbagi kebahagiaan adalah saat ini, gitu ya. Saya berbagi kebahagiaan dengan teman-teman semua saat ini di Zoom meeting Smart Happy Parenting. Apa nih? Oke. Terima kasih, Bu Yeni. Saya lebih intens berbagi santap siang buat sesama. Oke. Usia 16 tahun, mengenal cinta pertama. Ibu Yuli ya, adalah peristiwa yang sangat membahagiakan. Yeay. Oke, teman-teman yang lain boleh silakan bisa share. Oke. Sangat membahagiakan mengenal cinta pertama, momen 30 tahun menjadi PNS. Yeay, keren. Oke. Ntar aja ya. Oke, saya close dulu. Saya akan... Ntar pulangnya aja ya. Oh iya, Mi. Udah. Oke, saya akan menyambut teman-teman saya yang baru hadir. Welcome, Aigi. Welcome juga buat Bu Dewi Andriani, Ibu Erni. Selamat bergabung. Silakan dilanjutkan ya, mengikuti. Oke, Kak Susi. Masa kecil yang membahagiakan sekali. Kemudian di timeline yang kedua, pada saat menikah. Di timeline yang ketiga, juara nasional. Yang keempat, terwujudnya membuat buku sekaligus 12 buku. Wah, Masya Allah. Ibu Yumi, momen indah rasa syukurnya dapat menikah dengan suami saya dengan proses ta'aruf yang sesuai. Yeay. Kemudian Ibu Siti Rohimah saat ini penuh rasa syukurnya adalah sering sholat berjamaah sekeluarga. Oke. Nah, teman-teman semua bisa ya nanti dilanjutkan setelah sesi ini, setelah bersama saya bisa menuliskan timeline-nya yang membahagiakan ini karena nanti akan saya gunakan untuk di sesi praktis nanti ya. Oke, Katia, momen indah penuh syukurnya melahirkan anak pertama setelah 3 tahun penantian. Yeay. Iya, nggak apa-apa buat teman-teman yang ikut di Sambi gitu ya, sedang menyambi. Oke, Kak Yuli juga saat ini 45 tahun saya menjadi merdeka, yakni bersyukur dengan kedua kaki yang tidak sempurna. Wah, Masya Allah, Kak Yuli. Oke, nanti Bu Yuli bisa sharing ya. Nanti di akhir cerita ya Kak Amel ya, bisa. Kak Amelnya mana nih Kak Amel? Kok? Hai Kak Amel. Ya. Ini Ya, lagi Kak ngetik Amel. nih Mbak, lagi ngetik di chat nih. Oke, keren. Oke, Kak Amel nanti boleh ya dikasih waktu buat Kak Yuli ya untuk berbagi buat apa teman-teman di sini semua yang hadir. Masya Allah nih. Oke, betul. Momen bahagia menikah di usia 42 tahun. Masya Allah. Kak Aigi apa momennya Kak Aigi? Kak Yuli jangan kemana-mana ya, nanti di akhir harus sharing Kak Yuli ya. Momen membahagiakan yang terus diingat sampai sekarang, bisa umroh gratis di tahun 2007 dari kantor, padahal baru kerja 1 tahun. Masya Allah, itu rezeki banget ya. Kemudian ada lagi nih, Kak Amel, saat membahagiakan, berlibur ke Bali selama 40 hari waktu masih kecil. Wah, siapa coba yang gak bahagia ya. Kemudian naik angkot, itu yang membanggakan ya. Kemudian yang rasa syukur naik angkot loh. Betul. Berarti selama itu belum pernah naik angkot, akhirnya naik angkot jadi momen yang ini ya, membanggakan ya.
Betul, Oh, betul. yang penuh rasa syukur, indah gitu ya kalau yang 02. 03 menjadi juara di TPA. Wih, keren. Dan yang keempat, paham akan makna kehidupan. Yes. Bu Erni, momen bahagia saat bisa kerja sama dengan adik, pergi menghajikan ibu tahun 97. Wah, keren. Kemudian momen yang bahagia juga sampai sekarang boleh ngantor bawa anak sampai sekarang. Iya, betul, itu bahagia sekali ya Bu ya. Oke. Nah, simpan momen-momen itu semua yang berkesan, yang membahagiakan, yang penuh rasa syukur, yang indah. Nanti akan saya gunakan untuk kita praktis di akhir. Oke. Selanjutnya adalah, mungkin sebelum selanjutnya ada yang mau bertanya dulu. Kak Amel, saya serahkan ke moderator, ke host kita Teman-teman yang kalau yang di cantik. rumah mau bertanya mungkin tentang topik ini ya, atau cara apa tadi, mulai dari pertama 9 garis itu, mungkin teman-teman juga pada saat akan praktek di rumah gimana sih caranya, kok masih ada yang bingung, silakan bertanya di sesi ini gitu teman-teman. Boleh, silakan. Nah, Bu Yumi mau ini ya, mau ngomong, boleh silakan dibuka Ya, aja. boleh Mbak. Ya, silakan Bu Assalamualaikum Mbak Yumi. Lucy. Iya, Assalamualaikum waalaikumsalam. Mbak Mel dan teman-teman semua. Iya. Apa ya? Kan kita kan kalau jadi insan tuh jadi hamba ya, banyak kan itu banyak mengeluh ya atas apa gitu loh. Atas apa yang udah kita kerjakan gitu loh. Jadi momen rasa syukurnya tuh kurang gitu. Tapi ketika Lucy ngasih slide-slide yang tadi tuh, oh ternyata harus banyak menuliskan rasa syukur ya gitu. Iya, betul. Kenapa? Mungkin karena menuliskan rasa syukur itu lebih kepada diri kita sendiri gitu loh. Jadi lebih banyak positifnya gitu. Iya, betul. Karena misalnya kalau kita banyakkan tapi ya namanya manusia ya Mbak, paling kan kalau kita apalagi perempuan dengan segala emosional gitu loh. Ibu kan rata-rata banyak kan multitasking ya Mbak gitu. Kadang semuanya di-handle gitu. Nah, itu rasa syukurnya itu terselip atau terbuang gitu aja karena kita tadi emosional. Nah, itu gimana tuh Mbak Lucy? Apa harus harus ditempel momen rasa syukur yang tadi Mbak bikin matrix itu, apa harus ditempel di dinding biar kita selalu lihat ya gitu. Apa harus, kan kalau namanya kita kalau lagi emosional kadang nggak sesuai ya, kadang emosional jatuhnya down. Nah, seperti itu Mbak Lucy. Apa sih baiknya apa yang tadi kita tulis itu harus kita tempel aja atau bikin di whiteboard atau bikin notes kecil-kecil yang harus dipandang setiap hari atau gimana Mbak Lucy? Itu aja. Iya. Jazakallah khairan Mbak Lucy. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Yumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ini akan langsung dijawab kan Mbak ya? Atau akan langsung dijawab? Oke, biar nggak lupa. Saya soalnya pelupa. Enggak, Deng. Oke, Bu Yumi terima kasih nih pertanyaannya luar biasa sekali ya. Oke. Jadi sesungguhnya momen-momen itu memang membuat kita mengingatkan kita pada hal-hal bahwa sebenarnya banyak sekali loh gitu ya. Kita belajar untuk fokus pada hal-hal yang memberdayakan diri kita. Ya, yang memberdayakan diri kita itu apa sih? Ya itu dia tadi, momen-momen di masa hidup kita itu mana sih yang berharga? Mana sih momen-momen yang membahagiakan, momen-momen yang berkesan, yang membuat indah, penuh rasa syukur, atau momen-momen yang membanggakan, dan momen-momen yang berkesan gitu ya, berkesan indah gitu. Membuat jiwa kita itu jadi merekah, indah, bukan malah menguncup, layu, dan akhirnya karena apa? Kita fokusnya pada hal-hal yang negatif, pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, mungkin Bu Yumi tadi juga telat ya joinnya. Sementara saya sudah share beberapa slide yang bisa dilakukan. Nah, sesungguhnya kalau misalnya ada teman-teman di sini semua yang merasa kesulitan untuk mengelola emosi gitu ya, seolah-olah sepertinya dunia ini tuh tidak ada lagi yang perlu disyukuri. Nah, itu memang tidak akan serta-merta
teman-teman semua bisa mengatasi itu sehingga menjadi orang yang tidak emosi, ya. Karena segala sesuatu itu ada penyebabnya. Artinya ada sesuatu yang teman-teman bisa rasakan, pasti ada traumatik atau ada emosi yang terjebak di sana, sehingga harus dibereskan gitu, harus harus diselesaikan dulu sebelum nantinya teman-teman lega gitu ya, sehingga tidak ada lagi deh kondisi-kondisi yang membuat cepat emosi. Nah, sebenarnya disebutnya tadi cara yang tadi menempelkan gambar itu bisa perlu gitu. Perlu teman-teman juga lakukan. Oke, supaya kita mengingat di saat pagi hari kita kemudian mencatat gitu kita lihat gambar-gambarnya gitu ya. Oke, ini adalah momen-momen saya yang berkesan. Oke, ini momen-momen saya yang membanggakan. Bisa dikumpulkan itu foto-foto kalau memang ada fotonya. Bisa dipajang gitu ya, difigurakan gitu, kemudian dijadikan seperti kolase gitu, sehingga setiap hari ketika melihat, Masya Allah gitu ya, saya tuh kufur nikmat sekali sih gitu ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit mengeluh gitu ya. Makanya tadi kalau misalnya lihat, Waalaikumsalam Ibu Afriyanti, jadi kalau misalnya melihat slide saya yang sebelumnya, saya coba share lagi. Ini ya. Nah, ini dia. Yaitu 4 faktor atau kebiasaan diri sehingga kita merasa kehilangan diri. Nah, ini penting sekali nih gitu. Bagaimana kita itu kalau memang kita sudah menyadari bahwa kita itu iya ya. Ketika saya mengkritik artinya saya sudah kehilangan diri saya sepersekian bagian. Ketika saya suka komplain, berarti saya sudah mulai kehilangan diri saya sepersekiannya lagi. Ketika saya suka menyalahkan, mencari kambing hitam, ada lagi yang hilang lagi dari diri saya. Ketika saya selalu merasa diri saya benar, saya selalu menghakimi orang lain. Wah, berarti itu udah ada sepersekian lagi dari diri kita yang hilang. Kenapa sih kok saya bilangnya kehilangan diri? Iya, karena pada saat orang-orang bahwa ketika kita memiliki kebiasaan ini, artinya kita sedang kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Ya. Ketika kita kehilangan kendali di diri kita, artinya kita sudah hilang. Kita sudah tidak own. Kita sudah tidak dimiliki oleh diri kita sendiri. Berarti kita sudah dimiliki oleh hal-hal lain di luar dari diri kita. Sementara kita itu ada sebuah master, ada diri kita sejati yang menjadi tuannya, sehingga kita tidak akan pernah kehilangan diri kita. Kita tidak akan pernah kehilangan kendali kita. Kita tidak pernah kehilangan bahwa saya bertanggung jawab atas diri saya. Bahwa saya bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada diri saya, pada kehidupan saya. Seperti itu Bu Yumi. Ya. Nah, jadi sebenarnya apa yang saya akan jawab itu akan panjang gitu sebenarnya gitu ya. Tetapi saya menjawabnya itu dengan yang sederhana dulu gitu ya. Jadi teman-teman boleh bisa lakukan gitu ya, pasang gambar-gambarnya, foto-foto orang yang bisa mengingatkan kita kepada rasa syukur, kemudian quote atau apapun gitu yang bisa mengingatkan kita kepada untuk selalu bersyukur, untuk selalu fokus pada hal-hal yang baik, bukan pada hal-hal yang negatif. Tetapi ketika teman-teman pada satu titik merasa sulit sekali untuk walaupun sudah melakukan berbagai hal tersebut, artinya berarti ada satu emosi yang masih terjebak, yang masih tertutup, yang belum bisa ada penyalurannya. Bisa jadi itu disebutnya ada hal-hal yang disebutnya traumatis, ada hal-hal yang disebutnya pengalaman-pengalaman yang memang masalah yang belum selesai, pengalaman masa lalu, atau masalah yang belum terselesaikan, atau mungkin ada sebuah kepercayaan yang pernah terinstall di dalam pikiran bawah sadar teman-teman dan itu membuat teman-teman tidak bisa mengendalikan emosinya. Atau bisa juga karena identifikasi, teman-teman pernah mengidentifikasi diri dengan seseorang yang kemudian membuat diri frustrasi atau
Bahkan identifikasi itu tidak kita sadari, kita mencontoh seseorang yang mungkin pemarah atau emosional ketika menghadapi segala sesuatu itu dengan sangat emosi. Dan atau bisa jadi teman-teman sedang menghakimi diri sendiri. Ya, ketika menghakimi diri sendiri itu artinya berkaitan dengan pengalaman-pengalaman traumatis. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu Bu Yumi. Oke? Mbak, mungkin kalau dari aku boleh nggak Mbak aku sedikit menggarisbawahi tentang tema ini. Jadi maksudnya dari si tema kejenuhan ini adalah mungkin terkait juga dengan kejenuhan terhadap hidup sendiri ya Mbak ya. Udah baru dari situ makanya disebut juga dengan kehilangan diri atau kehilangan ini di bagian dari sebuah kejenuhan itu sendiri. Oke. Jadi sebenarnya kenapa saya tampilkan itu, harusnya di dalam hidup kita itu tidak ada yang disebutnya dengan kejenuhan gitu ya. Kalau misalnya kejenuhan itu seperti yang terdefinisi di sini. Kondisi merasa tidak tertarik dengan sekitar, tidak ada yang dapat dilakukan, atau perasaan bahwa hidup itu tidak menarik. Kemudian sampai akhirnya ada perasaan tersesat, terpenjara, ketidakmampuan untuk mengambil atau melakukan apapun yang menarik minat kita, sehingga kita merasa gelisah, kita tidak mampu melakukan sesuatu, tidak ada satupun yang terasa memaksa atau memotivasi diri, sehingga merasa terjebak. Nah, sebetulnya kejenuhan-kejenuhan ini gitu ya, bisa banyak sekali levelnya gitu ya. Artinya kejenuhan itu sebenarnya bisa menjadi sebuah akar juga yang pada akhirnya bisa menjadikan seseorang itu depresi gitu. Depresinya bahkan mungkin bisa sampai ke tingkat yang akut gitu, yang parah. Nah, makanya kenapa saya share hal ini. Sehingga membuat teman-teman ya tidak perlu gitu ya, seharusnya sampai merasa stuck, tidak bisa melakukan apapun. Tidak, seolah-olah hidup itu tidak ada yang baik lagi, tidak ada yang menarik lagi. Nah, tetapi saya di sini juga sharing, kalau misalnya kejenuhan itu, makanya saya bilang cek ke dalam diri. Mengapa sih terjadi kejenuhan? Apa karena keletihan, atau karena rasa malas, atau kehilangan motivasi, tidak tahu harus melakukan apa, merasa tidak mampu melakukan apa yang ingin dilakukan. Nah, maka ketika keletihan yang terjadi, maka ambillah waktu. Gitu ya. Bisa jadi teman-teman ya, apa yang bisa saya bantu di dalam sesi ini adalah kejenuhan-kejenuhan yang bersifatnya teman-teman mungkin merasa keletihan, ada sebuah kemalasan, ada sebuah momen di mana kehilangan motivasi tetapi tidak sampai kepada kurun waktu yang sangat lama gitu ya. Nah, tetapi ketika ternyata kemalasan yang menimpa, tidak ada cara lain, hanya butuh kita memaksakan diri untuk lakukan. Just do it. Gitu ya. Nggak perlu dipikir lagi. Apa yang harus dilakukan? Just do it. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita dengan aktivitas sehari-hari, mungkin saya bisa ngantor gitu ya, terus tiba-tiba saya merasa jenuh, itu berarti bisa dengan cara yang tadi ya Mbak, yang nomor 1 apa tuh? Nah, keletihan. Mungkin saya sedang letih, jadi saya butuh untuk relax, kemudian waktu atau me time, seperti itu ya Mbak. Yes, betul. Lucy tanya, boleh? Boleh, silakan. Bisa nggak kejenuhan itu dimunculkan dari orang lain gitu kan? Nah, itu aku merasa aku suka jenuh, ya dia bisa dibilang ini teman kantor, teman sekolah yang kadang bikin kita bad mood gitu loh. Padahal kita udah membangun mood ini dengan baik sampai di sekolah, tiba-tiba sering sekali dia memunculkan sesuatu yang bikin kita jadi jenuh, males bener, gini-gini gitu. Dan itu yang tadi saya jadi fokus dengan yang kritik tadi, kehilangan diri, saya merasa fokus pada hal buruk lagi nih gitu. Itu Mbak Lucy, gimana tuh? Iya, artinya kita berarti ya itu dia tadi, kebiasaan diri kita itu yang seperti itu harus mulai dihilangkan gitu. Jadi di dalam kamus hidup kita seharusnya itu kita tidak pernah ada yang namanya mengkritik, menyalahkan, komplain atau pembenaran. Kita harus bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Contoh kita ya seperti tadi Kak Susi bilang gitu ya, mohon maaf.
Begitu sampai di rumah, wah ada orang nih, sial banget ya, dia bikin gue jadi bete, bikin gue jadi bosen, bikin gue jadi jenuh gitu. Itu sebenarnya bukan dia. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi kalau ada hal-hal di luar dari diri kita yang kita salahkan atas kondisi kita, maka sebenarnya ya ini tuh 4 faktor atau kebiasaan diri ini saya menyebutkan sebagai kehilangan diri. Itu levelnya tinggi sebetulnya. Tetapi kalau teman-teman mau ada di level yang bahasanya bisa dicerna, ini adalah 4 faktor atau kebiasaan diri para loser. Ya, saya mendapatkan dari coach saya, banyak mentor saya selalu mengingatkan hal ini. Ini adalah 4 faktor kebiasaan diri orang-orang loser. Orang-orang yang tidak sukses gitu. Iya, silakan. Iya. Tadi kan 4 faktor kehilangan diri ya. Kalau dibalik, bagaimana untuk mencari tips supaya untuk bisa kita menemukan diri? Kalau tadi kan kehilangan diri, nah itu jadi bagaimana ada rumusan atau terobosan kita menemukan diri dari 4 faktor itu sendiri. Minta tolong Mbak. Yes. Makasih. Ini makasih banget Kak Yuli. Ini luar biasa sekali pertanyaannya Kak Amel. Yes. Nggak, soalnya menemukan diri. Ya. Itu akan ada satu sesi sendiri sebenarnya nanti. Mungkin suatu saat saya akan bisa share. Tetapi teman-teman bisa memulainya dari sini. Ya. Ketika teman-teman menyetop diri sendiri dari hal-hal keempat ini, itu akan secara tidak langsung membuat teman-teman akan lebih fokus kepada diri sendiri. Masuk lebih dalam ke diri sendiri. Sebenarnya, iya ya, kok dia sih yang gue pandang gitu, yang bikin gue jenuh. Coba. Gue lihat diri sendiri gue dulu deh gitu ya. Kenapa sih gue bisa bete gitu ya, bikin jenuh gitu, tapi gue nyalahinnya dia gitu. Nah, satu hal yang bisa membuat diri kita menemukan diri kita itu adalah dimulainya dari awareness, dimulainya dari kesadaran terhadap diri sendiri. Kesadaran terhadap dinamika apapun yang terjadi di perasaan kita, di pikiran kita, yang akhirnya memunculkan ucapan-ucapan kita, perilaku-perilaku kita, gitu. Nah, itu adalah awal dari kita bisa mulai mengenali diri kita, yaitu mulai memperhatikan semua dinamika yang ada di dalam pikiran, yang ada di dalam perasaan-perasaan kita. Nah, sebetulnya ini adalah pembelajaran menemukan diri itu ada di dalam kelas saya, yaitu Seni Memberdaya Diri Pancuran 1000. Ya, jadi dalam Seni Memberdaya Diri Pancuran 1000 itu teman-teman akan belajar sebuah seni bagaimana mengenali diri sendiri, baik secara fisik, secara mental, dan secara spiritual. Dan kemudian teman-teman bisa mengenali, kemudian mengelola dan mengatasi segala hal yang menimpa teman-teman, baik secara fisik, mental, emosi, maupun spiritual. Seperti itu. Nambahin Mbak Lucy. Ya, silakan. Tadi sebelum pertanyaannya Bu Susi ya tadi ya? Iya. Jadi kalau menurut saya sebelum menemukan diri harus mengenal diri dulu. Nah, itu dari benar Kak Lucy, dari observasi perilaku setiap hari kita catat dinamikanya seperti apa, kita harus kenali dulu. Setelah kita bisa mengenal, ya kita akan bisa menemukan, bahkan kita juga bisa mengeksplor. Iya, gitu betul sekali. Jadi sesungguhnya pengenalan terhadap diri sendiri itu meningkatkan resiliensi kita terhadap berbagai hal yang akan menimpa diri kita. Mau di luar, mau di dalam gitu ya, semuanya itu akan membangun kemampuan kita mengatasi segala hal yang menimpa diri kita. Membantu kita lebih sehat, baik secara fisik, membantu kita lebih sehat secara mental, secara emosional, secara spiritual gitu ya. Itu memang sebuah langkah yang amat sangat penting gitu ya di dalam kesehatan jiwanya kita sendiri.
Karena menemukan diri atau mengenal diri itu nanti akan bisa ditarik kemana-mana. Nah, kebetulan saya karena pada hari ini, pada sesi ini saya berbicara sebagai seorang hipnoterapis, sebagai seorang konselor gitu ya, dan di dalam sebuah komunitas Smart Happy Parenting. Kenapa saya sebutnya komunitas ini adalah Smart Happy? Karena kita butuh kecerdasan kita. Tetapi jangan salah sangka, kecerdasan itu bukanlah sebuah IQ, tetapi kecerdasan kita bagaimana kita menyadari gitu ya, konten terhadap diri kita sendiri. Kita fulfill terhadap diri kita sendiri. Kita mengerti, kita paham apa yang terjadi di dalam diri kita, dalam pikiran kita, di dalam perasaan-perasaan kita. Sehingga kita menjadi orang atau individu yang cerdas. Ya, ingat ya sekali lagi, kecerdasan yang disebutkan di dalam komunitas kita itu bukan sebuah intelijensi atau IQ. Wah, Kak, saya bukan cerdas dong. Saya IQ-nya pernah dites 80 misalnya. Bukan seperti itu. Ya. Nah, kemudian happy, kita harus happy gitu. Semua orang mencari kebahagiaan. Nah, tetapi kebahagiaan yang seperti apa sih gitu ya, sehingga membuat kita menjadi individu yang konten, yang individu yang penuh, individu yang apa ya, wholeness disebutnya apa ya? Disebutnya apa ya, Kak Amel ya namanya. Kalau bahasa Inggrisnya itu konten ya, penuh gitu, gimana ya. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa dimulai itu dari kita harus menjadi diri kita yang, kita mengenal diri kita harus jadi diri kita yang cerdas, harus menjadi diri kita yang penuh dengan kesadaran, gitu. Tapi Kalau sih, yes, silakan. Ini kan tadi kan bicara tentang kesadaran, saya tuh masih melanjutkan yang tadi ya. Ya, saya boleh. kadang udah merasa sadar, Cilah merasa sadar, iya, merasa sadar untuk menghadapi si personnya ini nih, sadar dengan, malah kadang-kadang saya harus ada zikir yang benar-benar harus mengingatkan saya untuk tidak melihat hal buruk tersebut gitu kan ya. Jadi saya Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya harus ibaratnya meinikan diri saya, nggak boleh terjadi sesuatu pada dia, saya harus baik-baik saja sama dia, saya harus pokoknya hari ini jalan mulus gitu kan. Tiba-tiba kita udah berhadapan dengan orangnya langsung, saya tidak mau melihat hal buruk lagi nih, tidak fokus sama hal buruk tersebut. Nah, dia bikin sesuatu hal buruk tersebut gitu kan. Akhirnya saya bad mood lagi. Nah, seperti itu gimana itu Kak Lucy? Apakah saya yang harus membenahi diri saya? Iya, atau betul. Memang itu Iya. Oke. Oke. Jadi, ya, pada saat itu kejadian, sebenarnya ketika kita menghadapi segala sesuatu itu kita dibutuhkan juga pengetahuan. Karena dengan pengetahuan itu akan meningkatkan kebijaksanaan kita, ya. Jadi kebijaksanaan itu dibentuk juga tidak hanya dari pengalaman tapi juga dari pengetahuan. Pengetahuan tentang diri sendiri, pengetahuan tentang berbagai hal. Nah, contoh misalnya, saya ambil yang ini aja ya, yang kita bisa langsung praktekin gitu ya. Contoh, saya harus menjaga dia supaya tidak melakukan hal itu gitu ya. Artinya kita sedang apa? Kita lagi fokus pada keburukan dia. Betul? Oke. Bisa nggak kita mulai akhirnya mengalihkan, apa sih ya fokus yang baik ya dari dia gitu ya, hal-hal baik tentang dia. Oh iya, dia melakukan hal itu sedang membuat saya itu belajar bagaimana saya sabar. Ya kan? Atau dibalikin lagi gitu, ke diri kita lagi. Iya ya, dia melakukan itu sebenarnya kan untuk dia sendiri. Kenapa saya terpengaruh gitu? Ya enggak? Ya kan? Saya adalah diri saya, dia adalah diri dia gitu. Apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, apapun yang dia pikirkan terhadap saya, mulai dari sekarang dan seterusnya, saya tidak akan pernah mengizinkan apapun hal buruk mempengaruhi saya. Mulai dari sekarang dan seterusnya, sayalah yang akan mempengaruhi kebaikan-kebaikan buat lingkungan saya. Gitu. Nah, ketika kita fokus sama diri sendiri seperti itu, ya,
kita akan mulai melihat hal-hal itu dengan lebih banyak kacamata, dengan lebih bijaksana. Kita nggak akan lagi kritik. Karena kalau kritik itu kan kita fokusnya main jelek, ya kan? Betul nggak tadi? Kita kritik. Nah, kemudian lagi komplain. Kita nggak pernah puas sama orang. Kenapa ya orang lain itu nggak bisa berbicara yang pelan-pelan? Ya nggak? Padahal kita balikin lagi. Padahal banyak banget ya hal yang jelek dari gue, yang nggak sempurna. Kenapa gue fokusnya sama ketidaksempurnaan orang lain? Berarti bisa ini ya, bisa dijadikan ini. Jadilah orang yang terpengaruh. Janganlah jadilah orang yang berpengaruh dengan baik, bukan yang terpengaruh. Dan jadi orang yang terpengaruh dengan yang negatif gitu kan. Jadilah orang yang berpengaruh tapi berpengaruhnya yang positif ya. Yes. Terus ketika kita ditemukan di tempat sesuatu yang tidak nyaman atau yang tadi Mbak Susi menemukan hal-hal yang kontradiktif dengan diri gitu ya. Ya mungkin kita tadi itu kita pengaruhi dengan hal kita yang positif gitu ya. Tapi jangan jadi kita terpengaruh dengan dia yang negatif gitu kan. Lalu sih, mungkin jadi bisa aku buat seperti ini ya. Iya. Aku akan masukkan ke dalam lingkaran insight sekali. Iya, betul sekali. Iya, sama-sama. Menarik. Mudah-mudahan bisa terus. Saya tunggu tentang menemukan dirinya. Iya, oke. Kita lanjut nih ya. Tadi yang dari kasus yang tadi. Ya, berikutnya adalah tadi kan kritik, kita komplain, kemudian satunya lagi menyalahkan, ya kan? Kalau kita menyalahkan, artinya kita paling benar nggak? Ya nggak? Cari kambing hitam. Kita cari kambing hitam. Gara-gara dia nih hari gue jelek banget. Iya nggak? Kenapa bukannya kita membalikan, emangnya dia salah apa ya? Gitu ya. Kenapa gue mengizinkan diri gue terpengaruh sama dia, ya jadi hari gue jelek semua gitu kan. Nah, terus yang keempat, pembenaran. Kita menghakimi orang, kita menyalahkan orang lain, bahwa orang lain lah yang salah, yang berbuat salah. Iya. Bisa nggak kita? Kok kamu kayak gitu, ada apa? Bisa nggak kayak gitu ya? Wah, hari ini kamu kayaknya sedih banget ya, gitu. Kenapa sih kok kamu melakukan hal itu, gitu? Bisa nggak? Harusnya bisa kan, gitu ya. Boleh nggak ada yang saya bisa bantu dari kamu, gitu. Ya kan? Jadi, pembenaran. Pada saat kita bilang, aduh dia itu ya, tiba-tiba udah dijagain nih, dia melakukan sesuatu yang gue nggak berharap dia. Artinya dia yang salah, gue selalu benar. Ya nggak? Apa yang dia lakukan selalu salah. Ya kan? Mengerikan ya. Iya. Jadi akhirnya malah tambah menghilangkan diri seperti itu ya justru ya. Yes. Jadi kita meletakkan kita di mana ya? Kita nggak berpegangan sebenarnya gitu nggak? Kita nggak tahu nih diri kita tuh di mana gitu. Kita lepas kendalinya artinya sebetulnya. Nah, jadi maka mulailah dari situ gitu ya. Oke. Nah, tadi Kak Yuli juga keren banget, jadilah orang yang berpengaruh bukan orang yang terpengaruh gitu ya Kak Yuli, mantap, terima kasih. Tadi Kak Susi juga jadi menginspirasi, ayo buat lingkaran-lingkaran kecil, fokuslah pada apa yang bisa kita kontrol, bukan pada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Orang lain milik orang lain, kita tidak akan pernah bisa mengubah orang lain, tapi yang bisa kita ubah adalah diri saya sendiri. Ya, apa yang bisa saya kendalikan adalah saya sendiri. Orang lain, pasangan saya, suami saya, anak saya tidak bisa. Ibu mertua, ibu sendiri, nggak ada yang bisa kita ubah. Yang bisa saya ubah adalah diri saya sendiri. Apa? Banyak hal. Emosi, fisik, mental, kebijaksanaan, pemahaman, komunikasi, cara pandang kita, kacamata kita harus punya 1 juta kacamata untuk bisa melihat segala sisi kehidupan itu dengan lebih bijaksana. Gitu. Ya. Betul sekali Mbak Luti, setuju. Oke, lanjut ya, ini waktunya udah nanti nggak dapat praktek nih. Mau pada praktek nggak sih? Oke. Praktek dong. Praktek ya, kita praktek ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke materi berikutnya ya.
Sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan sangat cepat, 1 jam, tapi luar biasa sekali. Teman-teman di sini semuanya sangat cerdas, cocok ada di Smart Happy Parenting. Oke, saya akan sebuah quote ya, bahwa dari seorang Jalaluddin Rumi yang sangat saya kagumi. Dia bilang, kemarin saya pintar, maka saya ingin mengubah dunia. Saya ingin mengubah suami saya ingin mengubah ibu mertua saya ingin mengubah rekan kerja saya ingin mengubah anak saya ingin mengubah kepala sekolah saya gitu ya, bos saya. Dan tapi sekarang saya menjadi bijaksana, maka saya ingin mengubah diri saya sendiri. Ya, dan dari saya adalah fokuskan pada apa yang menjadi kendali kita. Itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Ambil tanggung jawabnya dan bersiaplah menjadi yang terbaik. Oke? Ya. Nah, di sini juga ada quote lagi, fokuslah pada peluang, pada kebaikan, pada perubahan yang bisa kita buat. Ya. Karena nah ini ada quote-quote yang saya suka dari Kevin Heath, wherever there is a human in it, there is an opportunity for kindness and to make a difference. Ya, ini sebenarnya sudah saya bikin di quote yang pertama. Dari Carl Rogers, the curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change. Jadi apa-apa daripada apa yang kita bisa ubah ya. Saya mengubah bos saya mengubah karyawan saya mengubah ini, lebih baik saya menerima diri saya seperti diri saya sendiri. Seperti diri saya sendiri itu seperti apa? Saya the wholeness-nya saya ini, mental saya, spiritual saya, itulah hal-hal yang bisa kita ubah. Dan kemudian ada Carl Rogers juga ngomong, when I look at the world, I am pessimistic. But when I look at people, I am optimistic. Ya, kenapa? Karena ketika kita melihat orang, yakinlah bahwa orang itu adalah dinamis. Mereka bisa berubah menjadi baik, dan kita harus optimis terhadap orang lain, terhadap orang-orang di sekitar kita. Ketika kita melihat orang lain kita pesimis, berarti sama aja kita melihat orang itu rendah. Kita melihat orang lain itu sebagai dunia. Dunia itu adalah sebuah benda mati yang kita nggak bisa apa-apain gitu. Dan ya itu dia tadi, kalau kita melihat dunia yang kacau balau seperti ini, ya, yang kita sedang pandemi, musibah banyak, ya banyak hal yang akan membuat kita menjadi pesimis. Ketika kita melihat keluar dari diri kita, maka akan banyak sekali keputusasaan, ketidakberdayaan, tetapi lihatlah lebih jauh ke dalam diri. Ke dalam diri kita, maka kita akan menemukan banyak sekali potensi, banyak sekali harapan, banyak sekali kebaikan-kebaikan, peluang-peluang, dan perubahan-perubahan. Ya. Oke, sekarang masuk kepada tips-tips mengatasi kejenuhan. Nanti teman-teman juga banyak bisa cari ya. Tapi ini betul-betul dari saya. Saya tidak, ini real ya, slide ini tidak saya ambil dari mana-mana. Ubah tatanan kamar atau ruang kerja atau tempat di mana Anda sering atau banyak menghabiskan waktu. Jadi ini adalah 10 tips mengatasi kejenuhan yang biasa saya lakukan. Dan kemudian just push yourself. Paksa diri. Lompat-lompatlah di tempat selama 3 menit ketika Anda mengalami kejenuhan. Lakukan setiap hari, setiap kali Anda merasa jenuh, lompat-lompatlah. Lakukan dan kemudian buatlah meningkat. Waktunya, gerakannya, misalnya setelah lompat-lompat stretching, kemudian gerakan lainnya, lakukan sebelum dan sesudahnya itu dengan meminum segelas air hangat. Yang ketiga, paksakan baca buku tentang motivasi atau pemberdayaan diri. Yang keempat, lakukan hal baru yang belum pernah Anda coba sekalipun. Contoh, saya belum pernah nih melakukan menulis gitu ya. Saya coba menulis. Saya belum pernah menggambar dekoratif. Saya coba gambar dekoratif gitu ya. Bergabunglah bersama komunitas, kegiatan yang terutama melakukan challenge setiap hari. Jadi di komunitas kita dulu juga pernah ada challenge selama 7 hari, no kritik, no complain, no justify, no blaming.
Ya, kita selama 7 hari pernah gitu kita lakukan challenge-challenge seperti itu. Teman-teman bisa cari komunitas-komunitas seperti itu atau nanti kita bisa lakukan lagi di di komunitas kita ya. Berikutnya, berbicara dan bergaulah dengan orang-orang yang aktif, yang memiliki energi yang baik atau positif. Kemudian galilah mengapa kejenuhan terjadi. Negosiasilah dengan diri sendiri. Kemudian tanamkan program-program penyegaran, semangat, motivasi dengan self-help relaxation yang nanti akan kita praktekkan bersama. Buatlah sesuatu yang menghasilkan uang atau pujian atau perhatian. Nah, itu bisa menghilangkan kejenuhan. Ya Kak Yuli, buatlah sesuatu, bikin puding kayak, bikin risol, jualin, promosiin. Bisa ke grup kita juga promosiin. Lakukan sesuatu untuk orang lain. Bantulah. Nah, ini sangat penting ketika kita merasa jenuh, cari orang lain. Hey, telepon seorang teman gitu, udah lama kita nggak ketemu, ada nggak sesuatu yang bisa gue bantu? Ya, tapi lakukan bantuan itu bukan donasi, bukan bentuk uang, tetapi sesuatu yang berbentuk aktivitas. Contoh misalnya ada teman, boleh nggak lo ngebantu gue bikin slide misalnya, boleh. Boleh nggak lo bantu gue ngisi di acara sekolah, boleh gitu ya. Jadi yang bentuknya adalah aktivitas. Dan yang berikutnya adalah take your time, pause, bikin jeda sejenak, sekedar rileks, istirahat, lakukan hal yang menyenangkan, boleh sekedar tidur, boleh sekedar meditasi, relaksasi, lakukan hobi, silakan. Hanya take your time, pause, itu akan bisa membuat Anda lepas dari kejenuhan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita latihan, kita praktek. Oke? Anda siap semua? Oke. Silakan ambil tempat duduk, bukan tempat duduk ya, maksudnya lakukan relax gitu ya. Bisa senderan, boleh di kasur, boleh di kursi, tetapi yang bisa menyender gitu ya, yang bisa teman-teman relax. Boleh kameranya dibuka semua sehingga saya bisa lihat, sehingga saya bisa memastikan bahwa teman-teman sudah relax. Ya. Ini sesi relaksasi ini kalau misalnya datang ke klinik saya 1 kali sesi bayar gitu ya. Saya akan membawa Anda kepada happy moment. Saya berikan ini gratis, nanti teman-teman juga bisa lakukan sendiri lagi di rumah. Silakan Ibu Laila, Ibu Rini, Ibu Sulis, Ibu Fida, Ibu Ina, Ibu Wuri, kalau dibuka kameranya biar saya bantu untuk melihat apakah benar-benar sudah masuk kondisi rileks. Oke. Mau maghrib? Oh iya, makanya. Ayo kita cepat-cepat. Cepat-cepat ya. Oke. Silakan rilekskan, sender ya. Rilekskan tangan ada di pangkuan Anda. Oke. Silakan tarik bola matanya memandang ke 1 titik di atas plafon. Oke, 1 titik, kepalanya tidak usah mendongak, hanya matanya saja. Tarik ke atas ke 1 titik di atas plafon. Oke, kemudian tarik nafas yang panjang dan dalam. Hembuskan perlahan lewat mulut dan izinkan niatkan tubuh Anda menjadi rileks. Tarik nafas lagi yang panjang dan dalam. Hembuskan lewat mulut perlahan. Izinkan niatkan tubuh Anda semakin rileks, semakin nyaman. Dan ingatlah bagaimana tubuh Anda ketika sedang mengantuk. Tarik lagi nafas yang panjang dan dalam. Hembuskan lewat mulut perlahan dan pejamkan mata Anda. Pejamkan dan izinkan tubuh Anda semakin rileks, semakin nyaman, semakin rileks. Bagus sekali. Ingatlah tubuh Anda bagaimana rasanya benar-benar rileks. Dan ingatlah, izinkan tubuh Anda
mengingat bagaimana rasanya seperti mengantuk. Bagus sekali. Fokuskan pada kelopak mata Anda, otot-otot di kelopak mata Anda menjadi sangat rileks, sangat nyaman, begitu rileks. Mata Anda semakin berat, semakin rileks, dan ketika Anda ingin membuka mata Anda, seolah-olah Anda tidak bisa membukanya, mata Anda semakin terpejam, semakin rileks, dan ketika Anda mencoba untuk membukanya nanti, hanya alis mata Anda saja yang bergerak. Ketika Anda benar-benar sudah merasa rileks, kelopak mata Anda sudah semakin rileks, coba membuka matanya, tetapi seolah-olah Anda tidak bisa membuka mata, yang bergerak hanya alis mata Anda saja. Silakan tes buka matanya, yang bergerak hanya alis mata Anda saja. Bagus sekali, cukup, dan masuk lebih dalam lagi, lebih rileks lagi, semakin nyaman, semakin rileks. Rasakan kedua tangan Anda semakin rileks. Rasakan kedua tangan Anda seperti seolah kain lap yang basah, sangat berat, begitu pasrah, begitu ringan, begitu berat. Dan Anda ketika mencoba mengangkatnya, tangan kanan Anda seolah tidak mampu Anda angkat, dia seolah-olah terjatuh lemas di pangkuan Anda. Begitu juga dengan tangan kiri Anda, sangat berat, sangat rileks, sangat santai. Rasakan semua relaksasi ini menyatu, berkumpul di atas ubun-ubun Anda, dan seiring dengan hitungan angka meningkat, Anda rasakan seluruh relaksasi itu berada di ubun-ubun Anda. Dan seiring dengan hitungan yang akan Anda dengarkan, 1, relaksasi Anda mengalir hingga ke seluruh 1 titik di pusat di ubun-ubun Anda. 2, dan 3, sebarkan seluruh relaksasi yang ada di ubun-ubun Anda ke seluruh tubuh Anda. Mengalir ke leher Anda, ke bahu Anda, ke tangan Anda, ke paha Anda, ke seluruh ujung kaki Anda, hingga ke ujung jari-jari kaki Anda. Anda rasakan begitu rileks, begitu sangat menyenangkan. Bagus sekali. Dan saat ini Anda merasakan tubuh Anda benar-benar sangat rileks. Sekarang Anda lihat di dalam pikiran Anda, jika masih ada angka di dalam pikiran Anda dorong angka tersebut semakin menjauh, semakin redup, semakin mengecil, dan semakin jauh, dan semakin hilang di kejauhan. Anda bisa cek di dalam pikiran Anda apakah masih ada angka di dalam pikiran Anda. Anda bisa cek dari angka 1, dan ketika ada angka 1, Anda dorong angka itu semakin menjauh, semakin mengecil dan hilang di kejauhan. Dan pikiran Anda semakin gelap, redup, dan Anda semakin rileks. Bila sudah tidak ada angka di dalam pikiran Anda bisa lanjutkan, rasakan, masuk lebih dalam lagi. Anda lihat di dalam pikiran Anda, lampu di dalam pikiran Anda padam. Dan Anda semakin malas berpikir. Anda semakin masuk, semakin dalam, semakin rileks. Bagus sekali.
Saya akan membantu Anda masuk lebih dalam lagi, lebih rileks lagi. Saya akan menghitung angka dari 1 sampai 10 dan Anda akan lebih rileks lagi. 1, Anda semakin rileks, semakin nyaman, semakin malas berpikir. 2, Anda semakin malas berpikir, semakin rileks, semakin nyaman, semakin dalam. 3, 4, seiring dengan hembusan nafas, Anda masuk lebih dalam lagi, semakin rileks, dan tubuh Anda 2 kali lebih rileks lagi. 5, 6, 7, 8, pikiran Anda semakin malas berpikir dan Anda semakin rileks, tubuh Anda 2 kali lebih rileks lagi. Sangat nyaman, sangat rileks. 9, 10, dan tubuh Anda benar-benar, tubuh dan pikiran Anda sekarang benar-benar rileks. Ambil satu bayangan kejadian, sebuah momen dalam hidup Anda yang sangat membahagiakan, yang sangat berkesan, penuh dengan keindahan, penuh dengan rasa syukur. Anda ambil satu momen dalam kejadian di dalam hidup Anda yang begitu membahagiakan atau membanggakan. Karena tubuh Anda sekarang sudah semakin rileks, tubuh dan pikiran Anda benar-benar rileks. Semua suara yang Anda dengarkan, terutama suara saya, hanya membuat Anda semakin rileks. Bayangkan satu momen, dan ketika Anda sudah mendapatkan momen tersebut, rasakan kebahagiaannya, rasakan keindahannya, rasakan rasa syukurnya begitu terasa sekali. Membuat Anda semakin tersenyum, membuat Anda semakin merasa bersyukur. Indah sekali. Seiring dengan hembusan nafas, seiring dengan tarikan nafas Anda, ketika Anda menarik nafas, maka semua rasa kebahagiaan, rasa indah, rasa syukur itu, rasa yang begitu menyenangkan semakin terasa baik oleh pikiran Anda, tubuh Anda. Anda bisa merasakan sensasinya. Begitu indah, begitu menyenangkan. Seiring dengan tarikan nafas Anda merasakan rasa yang menyenangkan dan membahagiakan itu semakin Anda rasakan nyata sekali. Semakin nyata Anda rasakan. Bahkan tubuh Anda merasakan mengalirnya energi yang begitu lembut, begitu halus, begitu nyaman. Yes. Seiring dengan hitungan meningkat. 1, semakin Anda rasakan 2 kali lebih terasa rasa indahnya. Rasa syukurnya itu membuat Anda semakin tersenyum. 2, 3, rasakan feeling rasa nyaman, rasa tenang, rasa indah dan rasa menyenangkan serta membahagiakan itu semakin terasa. 4, 5, 2 kali Anda merasakan lebih lagi. 6, 7, 8, Anda betul-betul merasakan begitu nyata. Dan seluruh tubuh Anda merasakan. 8, 9, 10, dan Anda sebarkan seluruh rasa nyaman itu, seluruh rasa senang dan bahagia itu, penuh rasa syukur itu, hingga ke seluruh jari-jari Anda. Rasakan hingga ke jari-jari tangan Anda, mengalir hingga ke ujung jari-jari kaki Anda. Anda begitu merasa semakin nyaman, begitu indah, begitu senang, penuh dengan rasa syukur.
Dan semakin Anda rasakan, Anda semakin dalam, semakin rileks, semakin nyaman. Anda bisa melihat dengan jelas di dalam bayangan Anda, di dalam pikiran Anda, orang-orang yang begitu membuat Anda merasa bahagia. Di dalam kejadian itu, ucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah menjadikan momen itu sebuah rasa yang begitu abadi, bahagia, Anda bisa rasakan kapanpun. Setiap kali Anda mengingat momen itu, Anda begitu bahagia. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan, rasa syukurnya. Anda bisa merasakan ini. Peluk tubuh Anda, rasakan semakin erat, semakin hangat, peluk. Anda bisa memeluk tubuh Anda, rasakan semakin nyaman. Seolah-olah Anda memeluk kebahagiaan itu. Anda memeluk rasa syukur itu. Anda memeluk kebahagiaan itu. Dan itulah diri Anda sejatinya. Andalah sumber kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan, kesenangan itu adalah bagian dari diri Anda. Dan itulah diri Anda sesungguhnya. Sejatinya diri Anda yang penuh dengan rasa syukur, rasa bahagia, nyaman, tenang, damai. Mulai dari sekarang dan seterusnya, setiap kali Anda memeluk tubuh Anda akan mengingat bagaimana rasanya Anda begitu penuh dengan rasa syukur, kebahagiaan, kesenangan, kedamaian. Dan itulah rasa yang begitu abadi, sejatinya diri Anda. Kapanpun Anda peluk diri Anda merasakan rasa yang begitu nyata seperti saat ini. Saya akan memberikan waktu sejenak untuk Anda menikmati. Izinkan tubuh dan pikiran Anda, perasaan Anda menikmati seluruh sensasi ini. Bagus sekali. Sekarang, seiring dengan hitungan angka menurun, Anda mulai kembali merasakan kesadaran dan keberadaan diri Anda. 10, Anda mulai merasakan keberadaan Anda. 9, Anda semakin rileks, semakin nyaman. 8, Anda merasakan sensasi keberadaan diri Anda yang begitu penuh dengan kesehatan yang sempurna. 8, gerakan ujung jari kaki Anda. Dan kini Anda semakin merasakan keberadaan Anda. 7, Anda begitu rileks, semakin nyaman. 6, Anda merasa lebih rileks. Anda merasakan kesehatan, kebahagiaan yang semakin sempurna. 5, gerakan ujung jari-jari tangan Anda. Anda mulai semakin merasakan keberadaan Anda. 4, 3, gerakan ujung jari kaki Anda, ujung jari tangan Anda. 2, gerakan leher Anda, kepala Anda. Dan 1, perlahan-lahan Anda membuka mata Anda dan Anda merasa begitu segar, sehat, sempurna. Begitu nyaman, merasakan bahagia luar biasa. Bagaimana rasanya?
damai, enak, fresh. Enak. Oke. Kayak pengen tidur ya, Mbak. Yes, jadi kalau teman-teman mengingat semua prosesnya, teman-teman bisa mengulangi lagi di rumah. Dan beri waktu Anda selalu untuk lakukan ini. Ya, setiap hari, sehari sekali saja, butuh waktu cuma 10-15 menit, Anda sudah merecharge semua potensi-potensi di dalam diri Anda. Tidak hanya potensi dan pikiran Anda, tetapi bahkan kesehatan secara fisik Anda di-recharge kembali, di-refresh kembali. Bahkan disebutnya Anda akan mengalami yang namanya rejuvenation. Awet muda. Sel-sel tubuh Anda meremaja kembali. Ya, oke, sekian dari saya, sudah maghrib juga ya. Mohon maaf nih nggak ada tanya jawab. Nanti teman-teman bisa melanjutkan tanya jawabnya di grup, di chatting ya, di grup WA. Betul. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir dan mengikuti sampai akhir. Ngantuk tapi seger. Iya, love you too, like always, Mbak Fida. Thank you Bu Ina. Silakan Mbak Amel. Oke, terima kasih Mbak Lucy. Terima kasih ibu-ibu yang di rumah sudah ikut menyimak selama 2 jam ya kita Mbak, 2 jam Mbak, dari jam 4 sampai jam 6 kita mungkin rangkuman hari ini bahwa kejenuhan itu bisa diatasi dengan cara kita mengenali diri kita sendiri, mempertanyakan baik itu mengecek ke dalam diri kita sendiri apakah kita jenuh atau kita hanya merasa letih ataupun kita malas gitu ya. Kita bisa analisa itu di awal ketika kita merasa kehilangan diri kita. Kembali lagi kita jabarkan, kita kenali lebih dalam lagi root cause atau kenapa saya bisa menjadi seperti ini melalui tadi teori yang sudah disampaikan oleh Mbak Lucy, kita bisa praktekkan ketika kita mengalami rasa jenuh itu sendiri. Kemudian kita jangan lupa untuk selalu bersyukur terhadap momen-momen yang membahagiakan, fokus terhadap yang membahagiakan dan hal-hal positif yang kita dapatkan dari setiap hari seperti itu. Dan jika ada kesulitan dalam mengelola emosi, kita perlu explore diri, mencari root cause itu sendiri. Apa sih permasalahan dalam diri saya? Mungkin adakah kemungkinan saya merasa trauma dan hal-hal seperti itu bisa harus dibereskan terlebih dahulu. Baik. Oke, tambahan teman-teman ketika nanti melakukan relaksasi ini disebutnya self help hypno relaxation. Kenapa saya sebutnya hypno relaxation? Teman-teman bisa mengisi dengan hal-hal yang ingin teman-teman perbuat terhadap diri sendiri. Misalnya tadi happy moment. Kemudian Anda ingin membuat tubuh Anda lebih sehat, lebih kuat, Anda bisa lakukan seperti itu. Anda bisa berkomunikasi dengan diri Anda setelah Anda masuk ke dalam kondisi relaksasi dan Anda akan bisa lakukan itu terhadap tubuh Anda sendiri. Bagian mana yang sakit? Maaf ya Kak Yuli jadi nggak bisa share. Aku juga tadi padahal pengen minta waktu juga buat Bu Fida juga untuk share karena keluarganya ini pernah kena COVID semuanya. Kita bantu doa ya, semoga lekas sehat kembali, lekas pulih lagi. Amin. Dan sebelum ditutup oleh Kak Amel, saya ucapkan terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Silakan Kak Amel. Baik, terima kasih Mbak Lucy, terima kasih ibu-ibu sekalian. Mungkin kita bisa lanjutkan di part-part berikutnya ya Mbak ya, khusus membahas tentang mengenali diri dan menemukan diri. Betul. Dan yang paling penting adalah experience atau practice atau kita lakukan setiap hari ini. Karena kalau tanpa kita practice atau tanpa kita berexperience, kita tidak akan mendapatkan apapun. Seperti itu. Jadi ilmu ini yang saya berikan tidak akan jadi apa-apa kalau tidak teman-teman praktekkan ya. Betul sekali. Oke, demikian dari saya, dari Mbak Lucy. Terima kasih ibu-ibu. Terima kasih banyak Mbak Lucy sudah membagikan sesi hypno relaxation di sesi terakhir tadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat maghrib. Oh iya, sampai kita belum foto. Sebentar, foto dulu. 1, 2. Buka kameranya yang cantik. 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you Kak Susi juga. Saya end all ya. Terima kasih. Terima kasih Kak.